Dengan kata lain, emosi menawarkan jawaban instan atas pertanyaan siapa sih diri kita dan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, dibanding kita berusaha mencari tahu jawaban tersebut dengan cara yang tepat dan benar. Belum lama ini sempat ramai diperbincangkan tentang penelitian di mana kebanyakan anak-anak SMA di Indonesia itu nggak mampu untuk menemukan inti dari sebuah kalimat atau paragraf. Dan kemarin ini, belum lama ini, ramai lagi berita tentang anak SMP yang nggak bisa membaca. Bayangin aja coba, anak SMP nggak bisa membaca. Karena saya kurang percaya dengan berita tersebut atau kurang percaya dengan postingan tersebut, terus saya coba telusuri lebih jauh dan ternyata video tersebut adalah video tahun lalu yang kembali viral saat ini gitu. Dan faktanya, anak-anak SMP yang nggak bisa membaca itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi karena keterbatasan sekolah luar biasa di Pangandaran, juga karena keterbatasan tenaga didik yang memiliki kompetensi untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya para siswa tersebut diluluskan berdasarkan penilaian yang berbeda dari anak-anak lainnya. Lantas, jika demikian, apakah Indonesia sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja? Well, ya enggak juga sih sebenarnya. Khususnya dengan naiknya berita tersebut dan menjadi viralnya kekeliruan atau hoak tentang kasus anak SMP yang nggak bisa membaca itu. Justru hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia memang lagi nggak baik-baik aja. Terlebih saat ada begitu banyak orang yang menelan mentah-mentah informasi tersebut tanpa dibarengi dengan verifikasi atau pencarian lebih dalam dari sumber yang berbeda. Itu adalah bukti bahwa kebanyakan masyarakat kita saat ini itu nggak bisa membaca realitas yang ada dan hanya terhenti pada pemberitaan yang mereka terima. Bahkan kebanyakan dari kita ya nggak mikirin tentang kredibilitas dari orang yang menyampaikan informasi tersebut itu kayak gimana gitu. Hingga kita mudah termakan oleh berita atau informasi yang menyesatkan. Kominfo sendiri yang bilang, kalau mayoritas masyarakat kita itu memang sangat amat mudah mempercayai berita palsu. Jadi itu udah cukup menjadi indikasi bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi yang ya bisa dibilang mengkhawatirkan. Masyarakat kita belum bisa memahami cara yang baik untuk menerima informasi, dan hal itu dimanfaatkan dengan mudah oleh para konten kreator atau penyedia layanan informasi untuk memancing traffic dan keramaian. Fakta bahwa ada orang-orang di luar sana yang juga memanfaatkan kondisi masyarakat kita saat ini yang bisa dibilang mengkhawatirkan itu, juga merupakan salah satu tanda bahwa kondisi masyarakat kita saat ini atau kondisi sosial kita saat ini sedang berada dalam keadaan yang sangat amat tercemar, di mana kebanyakan masyarakat kita buta terhadap esensi dari informasi, ditambah banyak orang yang tidak bertanggung jawab, yang memelintir atau bahkan memalsukan informasi itu sendiri demi keuntungan mereka. Ya udah, cocok udah gitu. Masyarakat kita pada akhirnya saling mencemari satu sama lain, dan kondisi sosial kita saat ini menjadi kian konyol dan kian absurd. Tapi kenapa? Kenapa mayoritas masyarakat kita gagal untuk menerima informasi dengan cara yang lebih bijak? Kenapa kebanyakan orang tidak bisa membaca makna di balik sebuah realita? Kita mungkin udah cukup familiar ya dengan kalimat pantat tipis atau sumbu pendek dan lain-lain yang kerap kali dikonotasikan pada seseorang saat diri mereka sangat amat mudah untuk terpancing dengan informasi yang mengusik emosi mereka. Pada dasarnya, mayoritas masyarakat kita saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut. Hanya saja, pemantik yang dapat membuat diri mereka meledak itu bisa sangat amat beragam. Ada yang mudah terpancing saat agamanya tersenggol, ada yang mudah terpancing saat dengar berita negatif tentang pemerintah, dan masih banyak lagi alasan yang mampu untuk menjadi pemicu seseorang untuk lebih mengedepankan emosi yang dimilikinya dibanding mencari tahu kebenaran itu sendiri. Tapi kenapa? Kenapa kita sangat amat mudah mengedepankan emosi yang kita miliki saat menerima sebuah informasi? Well, jawabannya mungkin ya, karena emosi lebih mudah untuk memberi jalan pintas dari ketidaktahuan akan identitas yang kita miliki sebagai manusia, termasuk nilai-nilai yang sepatutnya kita perjuangkan dalam hidup. Dengan kata lain, emosi menawarkan jawaban instan atas pertanyaan siapa sih diri kita dan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, dibanding kita berusaha mencari tahu jawaban tersebut dengan cara yang tepat dan benar. Alhasil, emosi menjadi ujung tombak yang mengendalikan sebagian besar hidup kita, saat seharusnya rasionalitas dan kemampuan kognitif yang kita miliki hadir sebagai penyeimbang hal tersebut. Ketika emosi menjadi pintu gerbang utama bagi seseorang untuk menerima sebuah informasi,
maka apapun jenis berita dan informasi yang dirinya terima akan langsung mengarah pada sikap dan tanggapan yang orang tersebut berikan sebagai respon atas informasi tersebut. Kemudian, ya lahirlah sifat dan identitas dari mayoritas masyarakat kita saat ini, yang mudah terpancing, mudah menjadi FOMO, mudah ngikutin tren, mudah menjudge orang lain, dan masih banyak lagi aktivitas maupun fenomena yang pondasi utamanya itu adalah emosi yang secara random bergerak atau mengendalikan diri kita. Alasan berikutnya yang menjadi penyebab kebanyakan masyarakat kita kesulitan menerima informasi dengan cara yang baik adalah saat kita tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi, khususnya saat arus informasi yang kita terima sebagai masyarakat gagal untuk dikelola dengan baik oleh kesadaran yang kita miliki. Dengan kata lain, percepatan informasi yang masuk dalam diri kita sebagai masyarakat modern saat ini jauh lebih cepat dibandingkan cara kita menyaring atau memverifikasi nilai dari informasi tersebut. Hasilnya, seperti yang dikatakan oleh Jean Blaudillard, yakni ketika kita mengalami overdosis atau ekstase komunikasi dan informasi, hingga pemahaman kita tentang makna atau esensi dari informasi itu sendiri tergerus dan tergerus bersama dengan percepatan informasi itu sendiri. Itulah kenapa kita seringkali terjebak dalam hoak atau sebuah tren dan hal-hal viral nggak jelas yang pada dasarnya bodoh. Tapi karena kita gagal memahami nilainya atau karena kita gagal menyadari kebodohan tersebut, pada akhirnya ya kita terima-terima aja gitu. Kita masuk-masuk aja dalam tren atau berita viral tersebut. Semua masalah itu hanyalah sedikit bagian dari masalah yang lebih besar di dalam tubuh masyarakat kita. Dan sangat disayangkan, kebanyakan orang tidak peduli dengan hal tersebut, hingga hanya akan berkomentar ketika sebuah masalah atau sebuah kejadian memprihatinkan itu sudah terjadi. Nanti kalau beritanya udah naik atau udah muncul kasus baru yang lebih besar, barulah kita berbondong-bondong menyalahkan satu pihak atau menanggapi masalah tersebut seolah kita adalah orang yang paling mengerti tentang masalah itu. Padahal semua itu ya bullshit gitu. Karena kalau emang mau memperbaiki keadaan, ya dimulai dari sekarang. Jangan nunggu ada masalah dulu, baru kita keluar-keluar nggak jelas. Semua orang juga bisa kalau sekedar menanggapi persoalan yang sudah terlanjur terjadi. Tapi untuk berusaha mencegah hal tersebut agar tidak terjadi, atau minimal ya supaya masalah itu nggak menyebar luas lah. Siapa yang mau? Kalau semua ini dibiarin gini terus, tanpa sebuah perhatian yang serius, baik dari masyarakat maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya kedepannya bakal semakin suram gitu. Kita bakal ditemuin sama beragam fenomena atau kejadian lain yang buat diri kita geleng-geleng kepala dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah benar ini keadaan masyarakat kita gitu? Apakah masyarakat kita semengkhawatirkan ini? Padahal semua tanda-tandanya ada di hadapan diri kita, tersaji setiap saat ketika kita melihat kehidupan sosial kita saat ini. Masalahnya tinggal, apakah kita benar-benar peduli dengan hal tersebut? Satu-satunya cara untuk bisa lepas dari masalah ini, atau paling enggak sedikit menciptakan perubahan dan tidak menjadi bagian dari masalah tersebut, adalah dengan menghancurkan lingkaran setan dalam kehidupan masyarakat kita, yakni dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima dan mengelola informasi dengan baik dan bijak, hingga kita tidak menjadi budak dari kenyataan yang mempermainkan diri kita sendiri saat kita dihadapkan oleh fenomena atau kasus-kasus yang viral gitu. Hingga kita nggak jadi masyarakat yang gampang kaget dan mudah digiring pada opini kerumunan yang nggak ada habisnya dan nggak jelas. Di mana kita cuman mengomentari masalah demi masalah yang muncul ke permukaan tanpa upaya penanggulangan dan pencegahan akar masalah tersebut yang bahkan saat ini tersebar di hadapan mata kita. Sekian Gosal Ning, sampai jumpa.